Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Ya, baik, alhamdulillah baik ya. Puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga pada siang hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam kegiatan rutin webinar di komunitas praktisi Abirama SD Negeri Gajah Kumpul Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Bapak Ibu, terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan pengimbasan ini, Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu, sebelum kami mulai, izinkan kami untuk membacakan sebuah pantun Bapak Ibu. Pergi kemah di hutan jati, pohonnya tinggi, daunnya lebat. Rasa bahagia dalam hati bisa berjumpa peserta hebat. Ya, baik Bapak Ibu. Itu adalah sebuah pantun persembahan dari kami untuk mengawali kegiatan kita. Bapak Ibu, sebelum kita ini ya memulai, mohon maaf sebelumnya, apakah suara gamelan terdengar dengan jelas di sana Bapak Ibu? Apakah mengalahkan suara saya? Ya, tidak apa-apa nggih Bapak Ibu. Baik. Nggih, terima kasih atas pengertiannya nggih Bapak Ibu. Baik, agar kita suasananya lebih cair ya, walaupun ini kita sudah cair ya karena suasananya panas begini, kita tambah semangat ya, walaupun ini hari Sabtu. Untuk Bapak Ibu Bapak Ibu guru SMA SMK sudah bisa istirahat di rumah ya, tapi untuk yang guru yang lainnya masih ada di sekolah ya, walaupun muridnya sudah sampai rumah, tapi Bapak Ibu tetap ada di sekolah ya untuk melanjutkan kegiatan yang lainnya. Nah, ini saya punya teka-teki Bapak Ibu ya, nanti tolong ditebak apa ini jawabannya ya Bapak Ibu. Saya izin share screen terlebih dahulu. Sudah terlihat ya? Untuk teka-tekinya, sudah terlihat atau belum Bapak Ibu? Oh ya, ini udah terlihat ya Bapak Ibu ya. Ini saya punya 5 teka-teki Bapak Ibu. Oke, sudah siap Bapak Ibu untuk menjawab ya teka-teki. Ini mudah sekali Bapak Ibu karena jawabannya ini adalah benda-benda yang ada di sekitar kita dan sering kita jumpai, sering kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari ya Bapak Ibu. Oke, siap. Nomor 1. Aku punya banyak gigi, tapi tidak bisa menggigit. Apakah aku? Apa jawabannya Bapak Ibu? Gigi sepeda. Oh, gigi sepeda. Atau ada jawaban lain? Atau yang lain? Aku punya banyak gigi, tapi tidak bisa menggigit. Aku? Oke, apa jawabannya Bapak Ibu? Bisa ditulis di kolom chat atau bisa langsung mengucapkan secara lisan Bapak Ibu. Ya baik, langsung saja ya Bapak Ibu. Bapak Ibu pastinya ini sudah tahu ya jawabannya. Oke, daripada kita penasaran terus, kita akan ini ya jawab ini ya. Oh ya, bagus sekali, benar sekali Bu. Jawabannya adalah sisir. Ye, tepuk tangan Bapak Ibu untuk yang sudah menjawab dengan benar ya. Jadi sisir itu banyak giginya ya. Kita gunakan setiap hari untuk merapikan rambut kita, tapi tidak bisa menggigit ya Bapak Ibu sisirnya. Oke, kita lanjutkan pertanyaan yang kedua. Oke, teka-tekinya adalah aku selalu berjalan, tapi tidak punya kaki. Apakah aku? Apa ini ya Bapak Ibu ya jawabannya? Selalu berjalan tapi tidak punya kaki. Apa ini ya? Oke, coba tebak Bapak Ibu.
Ya, kita ini ya ingat-ingat apa ya yang selalu ada di sekitar kita, selalu mengatur kegiatan kita biar bisa tepat waktu. Apa ya ini Bapak Ibu? Oke, wah bagus, tepat sekali Bapak Ibu. Kita cek ya jawabannya. Wah luar biasa Bapak Ibu, tepuk tangan Bapak Ibu yang telah menjawab dengan tepat. Ya jadi jawabannya adalah jam. Jadi jam itu selalu berjalan ya detiknya itu, gitu. Walaupun tidak punya kaki. Oke, kita lanjutkan. Oke, yang ketiga. Aku selalu ada di depanmu, tapi kamu tidak bisa melihatku. Apakah aku? Apa ya ini ya jawabannya ya Bapak Ibu gitu, selalu ada di depan kita tapi kita tidak bisa melihatnya ya, padahal mata kita tuh tidak tertutup, terbuka, tapi kok nggak bisa lihat ya. Apa ini ya Bapak Ibu ya kira-kira ya? Oh ya ada yang menjawab udara, Bu Sutini. Oke, ada lagi Bu yang lainnya mungkin ya apa ya ini ya. Oke ya, ada jawaban lain Bapak Ibu? Oh ya, kita buka jawabannya. Oh, ternyata jawabannya adalah masa depan. Jadi masa depan itu selalu ada di depan kita ya, tapi kita tidak tahu apa yang terjadi di masa depan. Karena yang bisa kita lihat adalah masa kini dan masa kemarin dan atau masa lalu. Oke, kita sampai pada teka-teki yang keempat. Aku punya banyak mata, tapi tidak bisa melihat. Aku selalu diam, tapi banyak bicara. Apakah aku? Apa ya ini ya Bapak Ibu jawabannya? Punya banyak mata, tapi tak bisa melihat. Selalu diam, tapi banyak bicara. Apa ini ya Bapak Ibu ya? Oke, ada yang bisa menjawabnya Bapak Ibu? Oke, apa ini ya? Oke. Oh, ya ada yang menjawab stomata. Oke, bisa juga kali ya Bu ya. Oke, bisa juga. Tapi ini berdasarkan jawaban dari kami apa ya ini ya? Kita cek. Oh, ternyata jawabannya adalah buku ya. Sebetulnya tadi stomata bisa juga ya Bapak Ibu, tapi ini berdasarkan pencarian kami ini jawabannya adalah buku. Gitu. Nanti kami akan tunjukkan gitu kan. Kenapa bisa seperti ini gitu kan. Dari mana kami mendapatkannya? Oke, selanjutnya ini yang terakhir ya Bapak Ibu ya, teka-teki yang terakhir. Aku selalu penuh tapi tidak pernah kenyang. Apakah aku? Apa ini ya Bapak Ibu ya, selalu penuh gitu kan, tapi tidak pernah kenyang. Apapun dilahap Bapak Ibu. Apapun yang datang kepadanya itu akan dilahap. Apa ini ya Bapak Ibu ya, selalu penuh tapi tidak pernah kenyang. Ini merupakan bagian yang paling luas di bumi ini. Apa ya ini Bu? Saking luasnya sehingga apapun yang datang kepadanya akan dilahap. Apa ini ya Bapak Ibu? Oke, kita langsung saja buka jawabannya. Wah, jawabannya adalah lautan ya, karena jadi 2/3 dari bumi ini adalah terdiri dari lautan. Oke Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, demikian tadi itu adalah sedikit ice breaking ya untuk mencairkan suasana kita biar nanti kegiatan kita ini bisa berjalan dengan rileks, santai dan tercapai tujuannya Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu kami akan perkenalan dulu ya, tadi belum perkenalan. Oke, ini baru proses ya Bapak Ibu. Oke, sudah terlihat ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, sudah tampil nggih paparan dari kami. Baik, perkenalkan saya Susti Ningsih dan juga Bu Hamidah Mulyasaroh. Kami
sama-sama guru dari SD Negeri Gajah Kumpul Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Gitu. Kami mengadakan kegiatan ini dalam rangka pengimbasan, Bapak Ibu, pengimbasan pelatihan Gemini yang kami ikuti dalam beberapa bulan ini. Gitu. Judul dari kegiatan ini adalah mempersiapkan pembelajaran inovatif berbasis AI dengan Gemini, seperti itu. Ya. AI itu singkatan dari Artificial Intelligence, ya, Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu ya, kegiatan ini itu tentang apa itu Gemini, kemudian bagaimana fungsi dari Gemini seperti itu dalam membantu tugas guru, itu terutama dalam kegiatan administrasi ya, misalnya dalam penyusunan modul ajar, modul P5, asesmen, kemudian ice breaking, dan yang lainnya. Jadi ini sebagai asisten guru ya, bisa dikatakan seperti itu. Asisten guru yang bisa mempermudah atau membantu guru dalam menyusun perangkat ajarnya atau hal-hal lain yang diperlukan guru dalam kegiatan pembelajaran di kelasnya, seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu ya, untuk webinar kali ini itu berbeda Bapak Ibu dari webinar biasanya yang kami adakan di Kombel kami. Kalau biasanya kan ketika akhir kegiatan Bapak Ibu mengisi daftar hadir, terus nanti sertifikatnya bisa langsung masuk ke email seperti itu tanpa ada tagihan tugas apapun gitu. Tapi untuk kali ini ya, karena ini merupakan penugasan juga bagi kami untuk melakukan pengimbasan. Jadi nanti di akhir sesi ini Bapak Ibu itu harus mengisi uji kompetensi Bapak Ibu namanya. Jadi nanti tidak ada daftar hadir seperti itu, tapi Bapak Ibu nanti harus mengisi uji kompetensi kalau ingin mendapatkan sertifikat 32 JP ya, dari Revo. Ya, jadi sertifikat nanti 32 JP walaupun pertemuan kita hanya sehari gitu karena ada penugasan seperti itu. Nah, untuk pengisian uji kom nanti itu berdasarkan materi yang kami sampaikan dan Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena ini tidak ada standar minimalnya harus dapat berapa gitu, tidak ada KKM-nya gitu. Jadi bebas mau diisi dapat berapapun itu tidak masalah. Nanti ketika ada pertanyaan mengisi email mentor. Nah, mengisi email mentor karena di sini mentornya ini kami kolaborasi ya, karena satu instansi, maka Bapak Ibu nanti akan memilih salah satu dari email kami, bisa email saya Sustiningsih ataukah email dari Ibu Hamika Mulyasaroh. Itu nanti akan terdeteksi di dashboard kami siapa saja yang sudah mengisi yang menggunakan email kami. Nah, yang berhak mendapatkan sertifikat 32 JP nanti adalah yang mengisi uji kom seperti itu. Karena kalau tidak mengisi tidak akan terdeteksi dan tidak akan mendapatkan sertifikat 32 JP. Ya. Ya, bisa dipahami ya Bapak Ibu seperti itu. Ini kegiatan kami nggak lama kok Bapak Ibu, cuma sebentar, paling nanti 30 menit sudah selesai seperti itu. Untuk uji komnya nanti tidak harus dilaksanakan ini ya sekarang gitu, tapi bisa nanti sore atau kami batasi sampai besok pagi gitu kan. Jadi besok pagi kami sudah tidak bisa menerima lagi untuk jawaban dari uji kom ini seperti itu Bapak Ibu. Walaupun Bapak Ibu mungkin bisa mengerjakan seperti itu, tapi kami hanya bisa memberikan sertifikat yang mengerjakan sampai nanti malam seperti itu. Bapak Ibu nggak perlu khawatir, pertanyaannya nggak susah kok Bu, bisa pokoknya dikerjakan aja gitu sampai dengan kirim atau submit seperti itu Bapak Ibu. Oke, bisa dipahami Bapak Ibu tentang ketentuan dari webinar ini. Oke, terima kasih atas pengertiannya Bapak Ibu. Ini teka-tekinya tadi sudah. Baik, ini agenda kegiatan kita Bapak Ibu ya. Yang pertama ada mengenal AI, prinsip dan keterbatasannya serta mengenal Gemini. Ini nomor 1 dan 2 ini akan saya sampaikan. Kemudian untuk yang nomor 3 dan 4 mengenal prompt yang efektif dan juga bukti karya, ini nanti akan disampaikan oleh Bu Hamika Mulyasaroh seperti itu. Nah, ini nanti untuk uji kompetensi akan kami pandu berdua.
Baik Bapak Ibu, ini materinya nggih, mohon disimak dengan baik agar nanti bisa mendapatkan hasil yang baik gitu ya, yang maksimal dalam pengerjaan uji kom. Walaupun nggak maksimal pun nggak apa-apa Bapak Ibu, yang penting mengikuti. Bapak Ibu bisa mendapatkan pengetahuan tentang Gemini dan manfaatnya. Baik, kami mulai. Untuk AI dalam kehidupan Anda. AI itu kecerdasan buatan ya Bapak Ibu. Jadi AI itu telah menjadi bagian dari hidup kita untuk waktu yang lama. Jadi AI itu ada di mana-mana tapi tidak terlihat Bapak Ibu. Jadi di mana-mana tidak terlihat tapi bermanfaat sekali bagi diri kita gitu. Bagaimana teknologi kecerdasan buatan sudah mengubah pengalaman digital Anda gitu kan. Ini Bapak Ibu bisa berbagi tentang pengalamannya dalam ini ya, memanfaatkan AI itu. Atau ini juga ya, tanpa Bapak Ibu sadari setiap hari kita sudah menggunakan Google, Yahoo dan yang lain itu juga AI Bapak Ibu gitu ya. Itu telah menjadi asisten ya bagi guru masa kini gitu kan dalam menciptakan pembelajaran digital di kelas Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu ya. Gmail. Gmail itu menggunakan kecerdasan buatan untuk menyaring spam gitu atau sampah atau hal yang tidak perlu. Kemudian untuk mendeteksi upaya phishing. Apa itu phishing ya Bapak Ibu gitu? Ada yang tahu Bapak Ibu apa itu phishing? Ya, saya juga baru mengenalnya ini Bapak Ibu. Ketika mengikuti kegiatan ini ya, mengenal iya, bagus sekali Bapak Ibu. Phishing itu adalah upaya untuk mendapatkan informasi data seseorang dengan teknik pengelabuan, penyamaran Bapak Ibu. Ya. Ini kita harus hati-hati seperti itu ya, dalam mengamankan data pribadi kita agar tidak disalahgunakan. Dan juga ini untuk merekomendasikan balasan cerdas gitu. Ya. Jadi Gmail itu ini ya salah satu yang menggunakan AI gitu. Terus ini ada mesin learning membantu mengorganisir email dan mengidentifikasi pesan prioritas. Jadi ada istilah mesin learning Bapak Ibu. Mesin learning itu adalah mesin yang dikembangkan untuk bisa belajar dengan sendirinya tanpa arahan dari pengguna gitu ya Bapak Ibu. Ya, jadi mesin otomatis lah ya, bisa dikatakan seperti itu Bapak Ibu. Kemudian ini ada hiburan ya, seperti yang ada di YouTube ya. YouTube ini dibuat secara otomatis menggunakan pemrosesan bahasa alami atau ini NLP. Ya, NLP itu singkatan dari Neuro Linguistic Program. Ya, itu dia pemrosesan bahasa alami. Nah, untuk video rekomendasi didapatkan melalui model mesin learning Bapak Ibu gitu. Jadi kita butuh apa di Google, di Gmail, di YouTube itu sudah disediakan semua. Oke, kita tunggu Bapak Ibu untuk slide selanjutnya, masih menunggu Bapak Ibu ya. Mungkin ini sinyal dari kami. Oke. Oh ya. Nah, apa itu AI atau artificial intelligence ya, atau bahasa Indonesianya adalah kecerdasan buatan ya. Kecerdasan buatan itu adalah ilmu yang mengajarkan mesin untuk meniru perilaku cerdas manusia. Wah, bahaya ini Bapak Ibu ya, kecerdasan manusia ditiru oleh mesin gitu kan. Tapi ya walaupun ini sudah cerdasnya mesin, tak cerdas manusia, karena kecerdasan mesin berasal dari kecerdasan manusia Bapak Ibu. Nah, ini untuk sistem AI diajarkan dan dilatih menggunakan program komputer yang belajar dan beradaptasi.
Ini AI tidak akan pernah bisa menggantikan keahlian. Nah, ini yang penting Bapak Ibu ya. Jadi AI itu tidak bisa menggantikan keahlian, pengetahuan, dan kreativitas seorang pendidik. Namun, AI dapat menjadi alasan yang berguna untuk meningkatkan dan memperkaya pengalaman belajar mengajar ya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi di awal Bapak Ibu, bahwa AI itu adalah seperti asisten atau pembantu bagi kita para guru, para pendidik dalam membuat administrasi gitu kan. Jadi kita tidak perlu terlalu mikir terlalu dalam tentang administrasi yang kita butuhkan gitu kan. Mungkin ada tagihan-tagihan, harus membuat modul ajar, modul P5, kemudian asesmen formatif, sumatif, bahkan asesmen diagnostik, media pembelajaran, sumber belajar, dan yang lainnya lah. Nah, itu kita sekarang sudah punya asisten ya, namanya AI gitu. Walaupun AI itu sudah canggih, sudah bisa membantu kita apapun yang kita mau, yang kita inginkan, yang kita minta gitu. Tapi itu tidak akan pernah bisa mengalahkan profesionalitas seorang guru, Bapak Ibu ya. Nah, nanti kita akan sampai seperti itu. Apakah kita harus menelan mentah-mentah AI ataukah bagaimana? Seperti nanti kita akan sampaikan di sesi berikutnya, Bapak Ibu. Jadi dengan adanya AI ini itu bisa menambah wawasan ya, menambah pengetahuan, pengalaman bagi kita seperti itu ya, sebagai tambahan referensi lah ya, tambahan referensi sumber belajar bagi para guru ya, kita bisa tahu keadaan di luar sana seperti itu, sehingga nanti bisa meningkatkan mutu pembelajaran di kelas kita. Nah, ini Bapak Ibu prinsip AI Google. Nah, ini ada tujuh prinsip AI Google ya. Bermanfaat secara sosial ya. Jadi bermanfaat secara umum ya, untuk orang banyak, bisa digunakan oleh siapa saja. Kemudian menghindari bias ya. Apa itu bias Bapak Ibu? Bias itu adalah kalau dalam KBBI ya, bias itu adalah bisa simpangan, bisa belokan seperti itu ya, seperti yang dalam sifat cahaya ya, ada pembiasan cahaya. Jadi ada pembelokan gitu. Nah, kalau yang di sini yang dimaksud bias AI di sini itu adalah menampilkan hasil yang kurang tepat seperti itu gitu. Belum sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian aman dan terlindungi gitu. Jadi Bapak Ibu ini tidak perlu khawatir dalam menggunakan AI karena sudah aman dan terlindungi itu. Yang keempat adalah bertanggung jawab kepada orang lain seperti itu. Jadi artinya itu data pribadi kita itu tidak akan ditampilkan. Terus ini memegang teguh prinsip privasi yang sama. Terus menjunjung tinggi standar ilmiah. Dan yang terakhir adalah tersedia bagi pengguna yang mematuhi prinsip-prinsip ini. Nah, ini tadi Bapak Ibu ya, bias. Sama seperti perkembangan teknologi baru lainnya, AI perlu dievaluasi untuk potensi bias yang dapat berdampak negatif pada siswa dan juga guru. Jadi ini ya, untuk ini nanti yang kita pelajari kan Gemini Bapak Ibu ya, Gemini, terus tadi ada Google, kemudian ada YouTube dan yang lainnya, itu ada biasnya Bapak Ibu. Nah, jadi apapun yang dihasilkan oleh AI itu kita tidak langsung menggunakannya ya mentah-mentah, tetapi kita perlu untuk mereview ya, menganalisis apakah itu sesuai dengan prinsip profesionalitas guru atau tidak seperti itu. Karena nanti kalau tidak kita evaluasi, tidak kita review, nanti akan menimbulkan dampak negatif pada siswa dan juga guru itu sendiri gitu. Karena bisa jadi itu tidak sesuai dengan prinsip keilmuan yang kita dapatkan sebagai seorang guru Bapak Ibu. Kemudian sistem AI mencerminkan bias dalam data pelatihan mereka. Model chatbot dilatih pada kumpulan data yang dapat mencerminkan bias sosial seputar ras, gender, budaya, dan banyak lagi yang lainnya. Nah, ini halusinasi dan juga akurasi. Jadi AI juga memiliki keterbatasan yang
keterbatasan dan tidak selalu memberikan jawaban yang akurat, Bapak Ibu. Nah, tadi guys, seperti yang sudah saya sampaikan bahwa AI itu tidak cerdas banget gitu kan, tapi tetap cerdas manusia ya. Jadi bisa saja jawabannya itu ada kurang tepat, kurang akurat seperti itu. Nah, ini disebut dengan halusinasi, Bapak Ibu. Kesalahan dalam jawaban itu disebut dengan halusinasi kalau dalam AI. Nah, saat Anda berinteraksi dengan chatbot, ingatlah bahwa mereka bisa saja dengan percaya diri memberikan informasi yang salah, Bapak Ibu. Gitu. Nah, tadi seperti yang terjadi dalam teka-teki tadi, Bapak Ibu, itu tadi saya menggunakan AI gitu. Makanya jawabannya, loh ini kan Bapak Ibu ini memberikan jawaban A gitu kan, ternyata jawabannya di sini B kan, bisa saja kan itu terjadi. Ini karena ini tadi ada halusinasi dalam AI, Bapak Ibu. Ini ya, akurasi dan privasi data. AI juga terkadang menampilkan informasi yang tidak akurat gitu tentang orang gitu, ya, termasuk tentang orang atau benda atau hal apapun yang kita inginkan, kita cari informasinya tentang itu. Jadi sebaiknya periksa ulang jawabannya sebelum digunakan dalam pengajaran di kelas. Ya, tadi sudah saya sampaikan bahwa kita perlu menggunakan profesionalitas kita, ya, atau tidak mengesampingkan profesionalitas kita sebagai guru gitu dalam menggunakan AI. Jadi tidak langsung kita menggunakan mentah-mentah apa yang kita dapatkan dari AI ini. Jadi kenapa kita itu kok harus memeriksa ulang jawaban yang diberikan oleh AI gitu. Nah, ini untuk menghindari penggunaan informasi yang sensitif, Bapak Ibu ya, yang sensitif, yang bisa menyinggung dari pihak lain atau mengandung sara dan yang lainnya itu, termasuk data siswa dalam prompt yang Anda berikan pada Gemini gitu. Nanti apa itu prompt? Nah, nanti akan dijelaskan oleh narasumber yang kedua, Bapak Ibu ya. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, kita sampai pada ini ya, untuk hal utama yang kita bahas dalam pembahasan ini yaitu Gemini. Nah, Bapak Ibu, sebelum kami lanjutkan, ini saya akan bertanya, apakah Bapak Ibu pernah menggunakan Gemini sebelumnya? Oke, kalau sudah pernah menggunakan Gemini, bisa ketik angka 7 Bapak Ibu di kolom chat. Iya, menggunakan Gemini gitu, apapun lah Bapak Ibu, untuk bertanya apapun, misalnya bertanya tentang untuk membuatkan modul ajar atau asesmen atau yang lainnya seperti itu, atau untuk membuat resep masakan atau tujuan piknik atau yang lainnya. Pernah tidak Bapak Ibu? Sudah pernah atau belum Bapak Ibu dalam menggunakan Gemini ini gitu? Wah, sepertinya sudah pernah semuanya ya Bapak Ibu ini. Iya, karena Gemini ini sudah familiar Bapak Ibu di kalangan kita ya, para pendidik. Karena sudah banyak sosialisasi di luar sana tentang Gemini. Nah, jadi Gemini ini membantu meningkatkan kreativitas dan produktivitas. Nah, jadi kita bisa mulai mengobrol dengan chat itu ya, chatbot itu bisa dimulai dengan menulis ya, merencanakan, belajar dan banyak lagi dengan Google AI. Nih, nanti akan kami simulasikan Bapak Ibu ya. Atau langsung saja Bapak Ibu ya, ini kita simulasikan. Oke, Bapak Ibu ya, kita sudah sampai pada sesi simulasi Bapak Ibu. Oke, saya stop share dulu Bapak Ibu. Oke, ini sebelum saya simulasi, saya akan menunjukkan bukti karya yang kami kumpulkan sebagai bentuk tagihan tugas kami dalam pelatihan Gemini ini. Ini bukti karya ini sudah kami kirimkan di PMM kami. Oke. Oke, sudah ambil Bapak Ibu?
Tidak dapat membagikan layar. Oke, sebentar Bapak Ibu. Oke, mungkin ada kendala di channel kami. Ulangi. Sudah terlihat Bapak Ibu? Oke. Bu Amika, apakah tampilan saya sudah tampil? Oh iya, oke. Iya, sebentar. Oke, iya. Oke. Ini saya besarkan ya. Oke. Baik Bapak Ibu, ini adalah bukti karya kami ya. Ini contoh dari produk Gemini. Ya, ini ya Bapak Ibu. Ini adalah modul P5 Bapak Ibu ya. Kemarin saya itu ingin membuat modul P5 untuk semester ini. Temanya adalah kearifan lokal. Untuk kelas 5 topiknya adalah permainan tradisional seperti itu. Gitu kan, daripada saya harus membuat sendiri dari awal ya, harus menyita waktu. Daripada untuk kita harus meluangkan waktu yang lebih banyak untuk membuat ini gitu kan, terus kita mengabaikan kegiatan pembelajaran kita gitu. Nah, alangkah lebih baiknya kita memanfaatkan asisten kita ya Bapak Ibu, seperti itu. Langsung saja kita simulasikan Bapak Ibu. Oke. Sebentar, saya akan Oke, ini belum terlihat ya Bapak Ibu. Sudah terlihat Bapak Ibu. Nah, bagaimanakah cara menggunakan Gemini ini? Mudah sekali Bapak Ibu. Kita buka Chrome, kemudian kita tulis Gemini saja atau Gemini AI juga bisa. Kemudian kita enter. Oke, yang paling atas ya, Gemini. Kreativitas dengan Gemini. Kita tunggu dari Gemini ya, Bapak Ibu. Ini ada tampilan Gemini-nya ya Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu, ini ada halo, ada yang bisa saya bantu. Nah, terus ini bagaimanakah kita memerintahkan Gemini ini untuk membantu kita? Ya, ini ada kata masukkan perintah untuk Gemini. Nah, ini kita masukkan prompt kita Bapak Ibu di sini. Oke, saya akan copy prompt saya tadi. Oke, kita sudah ketikkan ya. Jadi Bapak Ibu ketika mengetikkan prompt di Gemini ini itu lengkap Bapak Ibu, biar nanti Gemini ini bisa
memberikan jawaban yang mendekati benar lah gitu untuk mengurangi kesalahan seperti itu. Nah ini misalnya saya ingin membuat modul P5 temanya kearifan lokal. Ini saya membuat seperti ini. Anda guru kelas 5 SD, tolong buatkan modul P5 tema kearifan lokal. Topiknya sekalian Bapak Ibu ingin topik apa dalam tema kearifan lokal ini dituliskan biar nanti Gemininya bisa memberikan jawaban yang lebih detail seperti itu ya. Topik permainan tradisional untuk 1 semester dan lengkap dengan pembagian waktu di tiap alurnya. Oke, kalau sudah kita enter. Ini semester sudah detail, minggu pertama kedua kegiatannya apa, waktunya berapa, dengan pertemuan terakhir ya minggu ke-10 dan juga ini penilaiannya juga ada. Nah ini ya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu ini bisa langsung copy di Word bisa, langsung dari sini bisa ya. Kita klik ini tanda bagikan dan ekspor. Nah, kita klik bisa ekspor ke dokumen atau jadikan draft email. Kita klik ekspor ke dokumen. Kita klik untuk ekspor ke dokumen ini membutuhkan beberapa waktu ya Bapak Ibu, tergantung dengan sinyal Bapak Ibu. Ini sudah terlihat ya Bapak Ibu. Terlihat atau tidak Bapak Ibu untuk dokumennya? Oke, saya stop dulu ya. Saya share yang hasilnya. Ini sudah tampil ya Bapak Ibu. Oke, sudah belum ya Bapak Ibu, belum terlihat ya proses kalian. Jadi hasil dari tadi ini. Nampakah Bapak Ibu? Oh sudah nampak ya. Saya belum lihat. Oke. Ini Bapak Ibu ini dari tadi di sini ya. Ini sudah ini modul 5-nya gitu. Ini ya gitu. Ini tadi kita harus memperhatikan ya prinsip bias dan juga halusinasi. Kita sebagai guru itu perlu mereview dan juga mengevaluasi untuk jawaban yang diberikan ini sudah tepat atau belum sesuai dengan yang kita inginkan. Kalau belum, kita bisa menambahkan ya, bisa ditambahkan sesuai dengan keinginan kita. Ini untuk kegiatannya bisa dibuat lebih detail lagi seperti itu, dan juga untuk penilaiannya bisa diberikan untuk penilaian formatif dan sumatifnya. Nah ini untuk penilaiannya ini kan masih dalam bentuk umum ya Bapak Ibu, untuk belum juga ada rubriknya seperti apa, kemudian penilaiannya seperti apa itu. Nah ini nanti juga Bapak Ibu bisa masuk ke Gemini lagi untuk meminta ya untuk penilaian formatif sumatif dari ini ya, dari modul P5 yang sudah kita buat ini gitu. Nanti terus bisa ditambahkan, digabung-gabungkan seperti itu Bapak Ibu. Ini sudah jadi ini modul kita untuk 1 semester. Oke.
Gimana Bapak Ibu ya, itu adalah salah satu dari contoh penggunaan Gemini dalam membantu kegiatan guru dalam kegiatan sehari-hari ya. Itu tadi saya sudah mencoba untuk meminta bantuan untuk membuatkan modul P5 seperti itu. Nah, nanti saya ya sebagai pengguna tadi yang meminta bantuan untuk membuatkan modul P5 tema kearifan lokal, tinggal menambahi seperti itu sesuai dengan yang saya inginkan. Nah, sepertinya Bapak Ibu untuk Gemini ini bukan hal yang sulit ya Bapak Ibu gitu kan, karena kita tidak perlu download aplikasi apapun, sudah tersedia di halaman Google seperti itu. Cuma kita pinter-pinternya kita menata kata kalimat sehingga nanti mendapatkan hasil yang lebih akurat. Nanti seperti apa nanti untuk prompt yang lebih efektif itu nanti akan disampaikan oleh narasumber kedua oleh Bu Hamikah Muyasaroh. Baik Bapak Ibu, untuk demikian paparan dari saya untuk materi AI dan juga pengertian Gemini. Untuk prompt dan juga selanjutnya nanti akan disampaikan oleh Bu Hamikah Muyasaroh. Baik, kepada Bu Hamikah Muyasaroh kami persilakan. Terima kasih khusus Ningsih yang telah memberikan banyak materi di awal tadi ya. Selanjutnya yang AI untuk membuat kalimat tadi Bapak Ibu telah dijelaskan oleh khusus Ningsih, yaitu ketika kita mencari atau kita sebagai guru mencari FPP belajar atau P5 dan yang lainnya, kita lebih mudah menggunakan Gemini AI, yaitu dengan menggunakan Gemini AI untuk menulis yang tepat dengan di kolom prompt. Tadi Susti sudah memberikan contoh. Sekarang silakan Bapak Ibu ya. Ini tadi ada yang sudah coba. Tadi Bu Susti menjelaskan langsung praktek. Apakah ada? Atau hanya mendengar Bu Susti dari layar saja? Ya, sudah Bu. Adalah instruksi yang ada interaksi dengan bahwa itu ada perintah, berarti kita harus memberikan perintah atau menuliskan prompt interaksi dengan jawaban. Berarti prompt ini yang memungkinkan dengan menghasilkan hasil yang lebih baik. Kalau Bapak Ibu ingin menuliskan seandainya bicara belajar, Bapak Ibu harus menuliskan kata kunci atau perintah yang tepat untuk modul belajar itu. Belajar mata pelajaran apa, terus yang diinginkan dari modul belajar itu menjelaskan apa saja, sedangkan Bapak Ibu bisa menuliskan prompt kalimat yang di kolom chat komponen prompt efektif. Di sini ada beberapa khusus untuk kita membuat prompt yang efektif, yaitu yang pertama ada persona atau peran. Tentukan peran yang Anda inginkan chatbot agar sesuai dengan tugas Anda. Itu ada contoh setelah Anda adalah sebagai kita kelas 7 SMP yang fokus pada pendidikan kontekstual. Nanti Bapak Ibu bisa memperkenalkan diri Anda adalah sebagai kelas 8
saya contohkan ada sebagai kelas 3 SD negeri atau di SD yang menggunakan pendidikan, silahkan Anda jelaskan Anda tuliskan menjadi terus yang kedua ada tugas dan langkahnya adalah jelaskan secara detail bantuan yang Anda berikan. Contohnya, adalah kegiatan diskusi kelas yang sangat menarik untuk proyek-proyek tentang pengembangan lingkungan. Silahkan yang Bapak inginkan atau Bapak Ibu inginkan tugas memberikan tugas kepada kegiatan AI. Apa yang Bapak inginkan? Silahkan diskusi. Contoh, buatlah kegiatan diskusi kelompok yang sangat menarik untuk meningkatkan minat siswa. Itu bisa dituliskan secara dalam bentuk Ibu nulis apa, Bu Bur? Oh, jawabannya itu maksudnya. Oh, 300 kata. Yes, sampai selesai aku. Paling merasakan belum masuk nanti ngisi uji kom ini ada uji komnya. Boten garap soal boten pokok anggere tangtung-tangtung ngene Bu. Nggih. Iki nek wong 10 iki ngumpul piye iki ndak pengibasane iki. dengan isi yang sederhana, misalnya kurangnya jumlah kelompok ini nanti diberikan contoh. Misal Bapak Ibu ingin memberikan contoh mengenai ya nanti tulisnya dalam menjadi proyek. Bagian dari desa. Kalau desa kita hanya sederhana, buatlah kita diskusikan yang sangat menarik untuk membahas solusi di kota Jakarta itu desa. Terlalu basic, sesederhana mungkin, tapi yang efektif kita harus menjelaskan semuanya tadi dari personal, tugas, format, konteks, dan contoh. Nah, Anda adalah sebagai guru IPA kelas 7 SMP yang fokus pada pendidikan kontekstual. Buatlah dua kegiatan diskusi kelas yang sangat menarik untuk proyek pemerintah solusi di kota Jakarta. Buat contohnya, yang jelas dan terorganisir, mulai dari judul, dan contoh lainnya untuk membangun diskusi proyek ini. Di sebelah ini, silakan klik pakai Bapak Ibu membuka dari AI. Misalnya ini ada dan memberi contoh, silakan Bapak Ibu sama saya bisa melakukan kalau Bapak Ibu sudah mencoba membukanya itu baru ya sudah ya. Silakan Bapak Ibu bisa ketikkan peran Bapak Ibu sebagai
sebagai guru kelas 9. Tadinya di SMP yang mata pelajaran atas kanan tulis, terus diberikan setelah perang, tugas, posmas, konteks, dan contoh. Kalau yang ini saya berikan bukti contoh hasil karya saya ketika melaksanakan tugas untuk ini. Saya adalah kelas 3 SD buatkan modul ajar diferensiasi mata pelajaran matematika tentang materi sifat operasi bulanan lengkap beserta LKPD. Modul ajar dibuat dengan mengintegrasikan PSE, pembelajaran sosial emosional. Berikan 10 soal cerita yang berhubungan dengan sifat operasi hidup bulanan dalam kehidupan sehari-hari lengkap dengan produktif penilaiannya. Ini saya ingin modul ajar diferensiasi, yaitu khusus matematika, pelajaran sifat operasi hidup bulanan lengkap dengan LKPD dan diintegrasikan dengan PSE. Saya sebesar pembelajaran sosial emosional. Nanti kalau tidak saya belajar pembelajaran sosial emosional, nanti PSE buka cipot itu. Buka cipot itu. Gemini maksudnya itu orang. Yo kok sing tak simulasikan mau Tak buka cipot itu piye? Yo mau Berarti mau notek ini kita beli. Ya pokoknya kok Google ketik Gemini terus iki lho Pak. Ketik Gemini. Iki jenenge chatbot. Iki gini ngerti ya? Yo lesing yang kita warnanya ini. Lho iki tidak Google biasa, tak balikan yo, balikan. Iki kan kita teman Google lah. Ketik Gemini AI terus iki. Nah, terus kita ketikkan di sini ya mau apa? Ibu mami ketik tak baru. Cipot ya. Di sini mau buat apa? Tolong buatkan. Buatkan apa? Tolong buatkan modul. Belajar apa, kelas apa, topiknya apa, kelas berapa. Terus gue angger enter ngoten, Pak. Aku langsung praktek kan ya? Iya, oke bagus. Aku jawab terus ya sudah. Iya. Saya bantu membuat modul ajar diferensiasi materi sifat operasi bulanan yang terintegrasi dengan EKBD dan soal cerita. Dan soal cerita ini ada modul ajar sifat operasi bulanan klasifikasi. Pendahuluannya ada tujuan, materi pokoknya, metode pembelajarannya, media pembelajarannya, posisi namun kalau untuk itu sudah lengkap dan benar, silakan Bapak Ibu masuk mobilisasi lagi, jangan dari dari kita dari mobilisasi lagi kita tambahin edit ada yang kita tambahin lagi atau kita kurangi dari kosakata yang lain ya. Ya, ini dijelaskan. Oke, mohon maaf Bu Mami. Yang jenengan jelaskan ini belum muncul di layar, Bu. Yang tadi di stop share dulu. Yang ada mana prom kamu itu di stop share dulu, Bu. Oke. Nah, oke, sudah Bu. Oke, sudah Bu. Ya. Ini tadi dari awal ya.
Dibesarkan Bu skalanya. Oke, udah cukup Bu. Oke, makasih. Ada kegiatan pembelajarannya, ini ada penilaiannya juga, lengkap dengan NKBG. Ceritanya juga, penilaiannya juga, dan ini dijelaskan sampai mudah ada di kelas pembelajaran. Di apa ini dikelompokkan sendiri dan ada integrasi extension. Ini pengalaman saya ya. Tapi kita harus lagi jangan bisa sekarang kita lanjut ke jenengan utara kok. Ini untuk pembelajaran kita punya 4, yaitu mendesain rencana pembelajaran, penerapan dari pembelajaran, menentukan penelitian, dan membuat proses. Ini yang fokus Bapak Ibu ini desain pembelajaran fokus yang Ya tergantung sih yang harus pokoknya itu sini. Oh Inggris itu? Iya. Ya sama aja sih Pak. Jangan bahasa Indonesia. Iya. Nah iya, kok iso? Ini pengaturan menau. Cara membuat form yang bisa dipelajari lagi, komunikasi, harus ada persona, tugas, format, konteks, dan contoh. Ini saya baca saja ya. Anda adalah seorang komunikasi di sebuah SMP negeri di Indonesia yang benar-benar berpendidikan. Buat kamu, apa sih Pak? Jalan yo. untuk sejauh siswa kelas 7 SMP yang kontekstual yang total berpengalaman. Buat peluangnya harus dan masukkan penjelasan materi dan Tapi apa Pak? Kasih ngebuin. Anu, rangka ya. Rangka. Ini wis Indonesia. Ya menjadikan ke dokumen itu. Yo itu bentuk Google Doc Pak. Kemudian download. Tidak buka ini. Kan bentuknya Google Doc Pak Niki. Kalau di download nanti bentuknya Word. File download Word. Coba Minggu di download ya Pak. Kami berbuat. Terima kasih. Lo nek garap uji kom angger digarap ngono Pak, gak bener gak apa-apa. Ono uji kom.
Dikerjakan nanti tidak apa-apa. Alah, aku orang foto Bu. Terus aku tak terima di grup soalnya ngono nggih. Kira-kira kira apa-apa Nggak bisa. Aku udah nggak bisa membuka karena aku udah ngerjain. Soalnya jenengan sudah mengerjakan. Oh, 2 kali mengerjakan. Nggak bisa. Dengan email yang sama nggak bisa. Nggih, kudu nganggo email jenengan. Cara muka menunjukkan cara muka bahasa Indonesia. Supaya saya Pesan dari orang tua jika membimbing sebagai psikolog saya juga membimbing tiap hari. Iya, biasa aja ini. Ya, tapi sekarang buku penghubungnya sebagai nambah kata-katanya. Oh ini rumah saya kasih tugas. Tapi untuk laporannya tugas itu. Buku itu kan hasil itu Pak. Tapi sebenarnya itu menciptakan buku pembukuan. Nek mau nambah-nambahin kata dengan pensil yang kayak mana? Enggak harus. Nek mau minimal 300. Minimal kan bisa di bawah 500. Ada 500 untuk 30 bulan pokoknya ada. Mau 500. Sekian ini minimal 500. Buku minimal 300. Pokoknya ada saya kayak 100. Atau macam apa Enggak sampai Pak. Studi kasus sendiri itu 30 menit ya. Menuliskan jumlah redaksi pembelajaran studi kasus 30 menit dan minimal 300 kata. Kita masukkan ke saya ini menginginkan proses yang menyenangkan untuk membuat proses ajarnya interaktif, literasi numerasi, konsep pengelolaan memanfaatkan tujuan pembelajarannya tidak hanya membaca dan menulis, mengulangi cerita pengelolaan, meningkatkan pemahaman terus operasi melalui soal cerita yang pernah bisa dijelaskan dan ajar yang apa di sini Aji sibuk banyak. orang kan ingin memberikan informasi bukan saja di ya ini nanti cuma yang pembelajaran yang menyenangkan adalah selain diberi biasanya
jadi kurang enak. Ini tuh kayak kalau tugas untuk apa itu tidak terobligasi karena kalau ambil di 100% ini yang mengejar PPT kurangan berapa beasiswa 100%. Kalau kita akan kita bulatkan ya beberapa yang ada yang bisa merasakan kurangi dari pemikiran kita sendiri pasti itu tidak. Terima kasih, itu penjelasan dari saya. Silakan Ya, baik, terima kasih Bu Hamika. Ya, bisa di stop share dulu Bu layarnya. Oke, terima kasih Bu Hamika. Baik, beri aplaus Bapak Ibu untuk Bu Hamika. Oke, tepuk tangan Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, demikian pemaparan dari kami tentang Gemini AI. Sebelum kami melanjutkan agenda, silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin didiskusikan, ada yang ingin ditanyakan atau memberikan tanggapan atau saran bagi kami persilakan. Atau ada yang belum jelas tadi tentang bagaimana menggunakan AI, bisa ditanyakan Bapak Ibu. Atau sudah jelas semuanya ya Bapak Ibu, karena ini mudah sekali penggunaan dari AI ini gitu. Oke Bapak Ibu, kalau tidak ada kami lanjutkan agenda selanjutnya, yaitu tentang cara mendapatkan sertifikat 32 JP seperti yang kami sampaikan di awal sesi tadi gitu. Saya akan share dulu. Oke. Sebelumnya saya akan Bapak Ibu uji komnya, nanti saya baru jelaskan Bapak Ibu. Ini saya tuliskan di kolom chat Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, ini untuk link uji kom ini sudah saya sematkan ya di kolom chat Bapak Ibu. Silahkan ini linknya bisa diklik, dan ini saya jelaskan dulu tentang sudah muncul atau belum Bapak Ibu? Oke. Sudah Bapak Ibu ya, di layar di sini tertulis isi kompetensi. Bapak Ibu, tadi saya sudah share link uji kompetensi ini di kolom chat Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu klik dan isi. Nah, cara pengisiannya ini kami tidak bisa menampilkan apa saja pertanyaannya karena kami berdua, saya bersama Bu Hamika sudah mengisinya seperti itu. Jadi kami tidak bisa menampilkan pertanyaannya. Nah, nanti di dalam isian uji kom itu ada pertanyaan isi email ID mentor Anda. Bapak Ibu diberi keleluasaan untuk memilih salah satu email belajar ID ini. Sini ada emailnya saya, Sustiningsih, dan juga emailnya Bu Hamika Muyasaroh. Silakan Bapak Ibu memilih salah satu dari dua email ini ya. Jadi salah satu saja yang diisikan. Bisa email saya atau emailnya Bu Hamika. Jadi pilih salah satu Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu bisa mengisi sekarang. Untuk emailnya Bapak Ibu, untuk email belajar.id-nya. Karena kalau Bapak Ibu ini tidak mengisikan email belajar ini dan juga tidak mengirim atau submit jawaban uji kom, maka kami tidak bisa memberikan sertifikat 32 JP Bapak Ibu. Dan
Untuk pemberian sertifikatnya ini tidak bisa kami kirimkan sekarang karena kami perlu melihat dulu pada dashboard kami siapa saja yang mengisi uji kom ini menggunakan email kami, begitu Bapak Ibu ya. Jadi silakan Bapak Ibu kami. Oke, disilakan. Ada yang ingin menyampaikan sesuatu? Oke. Oke, ya baik. Terima kasih Bu Hamika sudah diingatkan. Jadi Bapak Ibu ini wajib memiliki email belajar.id untuk bisa mengisi uji kom ini. Kalau tidak menggunakan email belajar.id tidak bisa Bapak Ibu. Ya, itu ya. Apakah Bapak Ibu yang ada di room ini sudah membuka link uji kom? Bapak Ibu. Atau linknya itu bisa disimpan dulu Bapak Ibu, bisa disimpan dulu di WA atau disimpan di dokumen yang lainnya, nanti bisa diisi di lain waktu, bisa nanti sore, nanti malam, atau besok pagi Bapak Ibu. Dan juga untuk email kami ini perlu dicatat juga, nanti biar bisa mengisikan Bapak Ibu, bisa dicatat dulu email saya dan juga emailnya Bu Hamika Bapak Ibu. Nanti untuk email ini juga akan kami share di grup WA Kombel Abirama begitu, dan akan kami hapus besok pagi karena kami batasi untuk pengisian dari uji kom ini adalah besok pagi Bapak Ibu begitu. Silakan ditulis dulu Bapak Ibu untuk email belajar. Untuk link uji kom tadi juga disimpan dulu, email belajarnya juga bisa disimpan dulu, bisa diisi nanti sore, nanti malam, begitu sesuai dengan waktu luangnya Bapak Ibu. Jadi ini Bapak Ibu tidak perlu mengisi daftar hadir keikutsertaan dalam webinar ini Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu cukup hanya mengisi uji kom tadi. Dan nanti kami akan melihat apakah sudah terdeteksi email Bapak Ibu di dashboard kami. Terus nanti kami akan mengirimkan sertifikatnya di email Bapak Ibu. Jadi di email Bapak Ibu seperti itu. Jadi tidak kami kirimkan lewat grup WA atau Jabri, tidak. Kami kirimkan di email masing-masing Bapak Ibu ya. Untuk yang baru bergabung ya. Ya, benar sekali Bu Nika dan juga Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kalau sudah mengirim dan mengisi uji kom ini sampai dengan submit, dan kemudian untuk email belajarnya juga ditulis dengan benar, ini nanti akan mendapatkan sertifikat Bapak Ibu ya. Sekali lagi kami ingatkan untuk email belajar.id mentor, silahkan pilih salah satu gitu Bapak Ibu, jangan diisi semuanya. Jangan diisi keduanya, tapi pilih salah satu saja. Bisa emailnya Sustinesia atau emailnya Ibu Hamika Muyasaroh, seperti itu. Pilih salah satu saja. Untuk yang baru bergabung, kami kirimkan lagi linknya. Nah, ini juga disematkan di tadi. Untuk yang baru bergabung bisa langsung mengisi uji komnya Bapak Ibu. Oke, kami beri waktu 5 menit lagi untuk menyimpan link uji kom dan juga mencatat email belajar kami para mentor. Setelah itu nanti kami akan tutup kegiatan webinar ini Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu bisa mengisi sekarang atau di lain waktu ya dengan menyimpan linknya seperti itu. Untuk sertifikatnya ini bukan dari Kombel kami, tapi dari Revo Bapak Ibu ya, senilai 32 JP Bapak Ibu.
Tapi dengan syarat Bapak Ibu harus mengisi ujikom terlebih dahulu. Apakah Bapak Ibu yang berada di room ini sudah mengisi atau membuka linknya atau sudah menyimpan linknya Bapak Ibu, link ujikom ini? Oke, baik. Oke. Yang apa Bu, yang email belajar mentor Bu atau apa Bu tadi yang Ibu tanyakan? Oh, yang Oke, mohon maaf Bapak Ibu, tadi saya salah dalam penggunaan istilah. Tadi saya menyebutkan mentor, tapi di situ adalah trainer. Jadi, mohon maaf Bapak Ibu. Jadi saya pikiran saya itu pada yang lainnya itu ya, pada GMT itu. Jadi di situ masukkan email trainer Anda. Jadi ini Bapak Ibu pilih salah satu, bisa mengisi emailnya saya Sustiningsih 75 atau emailnya Bu Hamka Miasa 31. Seperti itu, ya. Dituliskan lengkap Bapak Ibu untuk email trainernya. Lalu dituliskan pesan seperti itu. Ada penyusup. Yes. Di chat ada Bu, ini di layar juga masih ada.
Bapak Ibu, sepertinya tidak ada kesulitan ya Bapak Ibu dalam mengisi uji kom ini. Nanti untuk linknya ini juga kami akan share di grup WA Kompol Abirama Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, demikian kegiatan pengimbasan pelatihan Gemini AI pada siang hari ini. Semoga kegiatan ini bisa bermanfaat untuk kita semua Bapak Ibu. Dan sebelum kami akhiri, izinkan kami untuk membacakan sebuah pantun lagi Bapak Ibu. Karena tadi di awal kami sudah mengawali dengan sebuah pantun, maka kami akan akhiri juga dengan sebuah pantun juga. Minum jus dengan es batu ditemani makan lumpia. Sampai jumpa di lain waktu pada webinar yang lainnya. Baik, terima kasih kami sampaikan dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu yang telah berkenan hadir dan berpartisipasi sepenuhnya dalam kegiatan pengimbasan Gemini AI pada siang hari ini. Sampai jumpa lagi Bapak Ibu pada kegiatan Kompol Abirama yang selanjutnya. Sebagai informasi Bapak Ibu, untuk hari Senin Kompol Abirama juga akan melakukan kegiatan pengimbasan juga Bapak Ibu, yaitu pengimbasan tentang pembuatan video dan juga naskah praktik baik untuk persiapan lomba Jambore GTK tahun 2024. Karena kebetulan saya kemarin diundang BPGP untuk mengikuti kegiatan pelatihan itu, dan kami akan melakukan pengimbasan kepada Bapak Ibu pada hari Senin pukul 12. Jadi nanti Bapak Ibu bisa mengikuti kegiatan tersebut agar bisa membuat video yang baik dan juga naskah praktik baik yang baik, seperti itu Bapak Ibu. Demikian persembahan dari Kompol kami. Selamat siang, selamat beraktivitas dan selamat beristirahat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak Ibu, untuk sertifikatnya mohon ditunggu Bapak Ibu, kurang lebih 3 hari akan kami kirimkan di email Bapak Ibu yang telah mengisi uji kom. Oke, izinkan kami menutup room ini Bapak Ibu. Bola